McDonald kentang hias. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang elemen strategi pemasaran atau STP pada 3 produk. Yang pertama, skala multinasional, yang kedua, skala regional, dan yang terakhir, skala lokal. Skala multinasional adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berdiri di negara yang berbeda-beda. Salah satu produk skala multinasional adalah susu berbrand yang diproduksi oleh PT Nestle. PT Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1868 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan nutrisi dan minuman nutrisi seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan perusahaan ini termasuk dalam bursa saham SWX Swiss Exchange. Selanjutnya, susu berbrand. Susu berbrand adalah susu murni yang terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet sehingga dapat langsung dikonsumsi. STP dari susu berbrand. Yang pertama, marketing segmentation. Ada beberapa variabel dari segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, geographic segmentation. Dalam produk berbrand oleh PT Nestle melakukan segmentasi pasar pada daerah perkotaan seluruh wilayah Indonesia. Yang B, demographic segmentation. Menurut analisa produk berbrand UGM pada tanggal 10 Maret 2015, segmentasi demografi produk berbrand adalah merata untuk pria dan wanita usia produktif pada umur 19 hingga 45 tahun. Yang ketiga, psychographic segmentation. Segmentasi psikologi produk berbrand adalah memfokuskan pada masyarakat dengan gaya hidup yang sehat serta masyarakat usia produktif yang giat mengkonsumsi susu setiap harinya. Yang keempat, yaitu behavioral segmentation. Segmentasi yang dilakukan oleh produk berbrand terkait segmentasi perilaku adalah dengan memfokuskan pada masyarakat dengan produktivitas yang tinggi yang membutuhkan suplemen khusus untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu marketing targeting. Produk seperti berbrand merupakan produk yang segmentasinya pada masyarakat usia 19 hingga 45 tahun, yang mana mereka merupakan masyarakat dengan tingkat kegiatan yang cukup tinggi dan gaya hidup yang sehat serta sesuai dengan segmentasi geologisnya, yaitu masyarakat perkotaan dan fokus distribusi pada minimarket dan supermarket. Yang ketiga, marketing positioning. Produk berbrand diidentifikasikan berupa membangun citra di mana produk ini tidak hanya diminum sebagai minuman yang sedang sakit, melainkan minuman sebagai daily life yang dapat dikonsumsi sehari-hari tanpa menunggu kondisi tubuh menurun. Yang kedua yaitu tentang skala regional. Perusahaan skala regional atau internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas atau ekspansi produknya dan pemasaran produk baik barang atau jasa ke luar negeri dari asal negara aslinya. Salah satu contoh produk skala regional yaitu produk luwak white coffee. PT Java Prima adalah perusahaan yang memproduksi kopi luwak. Perusahaan ini membuka outletnya pada tahun 1999. Pada 2015, PT Java Prima Abadi dianugerahi Top Brand Awards 2015 untuk 2 produknya. Yang pertama produk White Coffee dan yang kedua Power Coffee. Produk luwak White Coffee. Luwak White Coffee adalah seduhan kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak atau musang kelapa. Biji kopi luwak yang diproduksi oleh PT Java Prima Abadi diekspor ke sejumlah negara, mulai dari Brunei, Filipina, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Hong Kong, dan Arab Saudi. Adapun STP dari luwak white coffee yang pertama yaitu market segmentation. Yang pertama, segmentasi demografik. Segmentasi demografik
Di atas yang diciptakan oleh produsen luwak white coffee adalah masyarakat yang berumur 19 hingga 45 tahun dan seluruh kalangan masyarakat. Yang B, geographic segmentation dalam produk white coffee melakukan segmentasi pasar pada daerah perkotaan seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Yang C, psychographic segmentation. Segmentasi psikologis produk white coffee adalah memfokuskan pada masyarakat dengan gaya hidup yang instan. Yang D, behavioral segmentation. Segmentasi yang dilakukan white coffee terkait segmentasi perilaku adalah dengan memfokuskan pada masyarakat dengan pola kegiatan yang cukup tinggi dan para pekerja yang lembur. Yang kedua, marketing targeting. Produk seperti luwak white coffee merupakan produk yang segmentasinya pada masyarakat usia 18 hingga 45 tahun, yang mana mereka merupakan masyarakat dengan tingkat kegiatan yang cukup tinggi dan gaya hidup yang instan, serta sesuai dengan segmentasi geologisnya, yaitu masyarakat perkotaan dan fokus distribusinya di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga yaitu positioning. Produk luwak white coffee diidentifikasikan berusaha membangun citra di mana produk ini tidak hanya dikonsumsi sebagai minuman yang instan, tetapi sebagai daily life yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Luwak white coffee juga pernah menjadi produk unggulan di Indonesia untuk jenis minuman kopi. Yang ketiga yaitu skala lokal. Perusahaan lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasionalnya dan pada dasarnya berada dalam suatu wilayah saja, tanpa melewati batas negara. Saya ambil contoh yaitu donat kentang hias. Donat kentang hias diproduksi oleh industri rumahan yang mengolah kentang menjadi makanan donat. Donat berbahan dasar kentang ini memiliki nilai gizi yang banyak, seperti mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan vitamin B6. Yang pertama, market segmentation. A. Demographic segmentation. Segmen perusahaan lebih tertuju kepada pendapatan kelas menengah ke bawah, masyarakat dengan upah rata-rata di daerah tulang bawang barat. Yang B. Geographic segmentation. Konsumen donat kentang hias ini berada di sekitar wilayah Daya Murni, Mulia Asri, Tumi Jajar, Pulung, dan tulang bawang barat. Konsumen terbesarnya adalah di Daya Murni, karena segmentasi ini lebih banyak ke wilayah Daya Murni karena untuk alamat usaha ini berada di pasar Daya Murni. Yang C, psychographic segmentation. Untuk segmentasi psikografis, konsumen yang dituju adalah konsumen yang mempunyai gaya hidup biasa saja. Hal ini dilihat dengan pendapatan ke bawah yang menunjukkan kelas sosial yang biasa. Yang D, behavioral segmentation. Konsumen donat kentang hias ini mempunyai tingkah laku yang berbeda untuk pemesanan donat. Ada yang beli satuan dan ada pula yang membeli dengan skala besar. Selanjutnya, yang kedua yaitu market targeting. Dari analisis segmentasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa target pasar yang dibidik oleh usaha donat kentang hias ini adalah kelompok konsumen berpendapatan menengah ke bawah, dengan dimakan sendiri yang sensitif dengan harga dan kualitas. Yang ketiga yaitu positioning. Untuk mengidentifikasi posisi pasar, perusahaan mempromosikan dirinya sebagai salah satu usaha donat kentang hias terbesar di pasar Daya Murni, Tulang Bawang Barat. Di samping itu, donat ini menentukan keunggulan kompetitif di mana produk yang dihasilkan tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna sehingga aman untuk dimakan oleh konsumen dan sangat menjaga kualitas produknya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.